Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi memancing mencari ikan, lempar kail di tepi muara. Salam sapa kami ucapkan, terimalah salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ila mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kelapangan waktu sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk menyaksikan acara kebanggaan kita yang selalu kita nantikan di 2 pekan sekali ya Rafiq ya, apalagi kalau bukan Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025. Luar biasa tentunya, kembali lagi bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Kori tentunya akan memandu acara Akademi Dai Cilik TVRI tahun 2025 kali ini. Luar biasa nih Kori, dan hari ini kita akan hadirkan kembali adik-adik kita yang akan bertanding menampilkan tausiah mereka di atas sini Kori. Betul sekali, dan kali ini adalah episode ketiga ya Rafiq iya, ya. Dan benar sekali Kori. Sudah luar biasa sekali penampilannya di tiap 2 minggu sekali. Iya. Dan minggu kali ini kita akan menyaksikan kembali seperti apa penampilan dari anak-anak kita, adik-adik kecil kita yang sangat luar biasa, berbakat sekali. Tepuk tangan tentunya kepada adik kita yang hadir ini akan tampil, tepuk tangannya mohon. Dan satu lagi nih Kori ya, selain nanti dari penampilan adik-adik, nanti akan dikomentar sekaligus dinilai oleh Dewan Juri kita pada pagi hari ini. Betul sekali, dan kita sudah mengundang 3 Dewan Juri yang akan menilai penampilan adik-adik kita kali ini. Iya benar sekali nih Kori, telah berhadir bersama kita Ustadz Dr. Haji Sakira Zandi MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair Ustadz. Ustadz, bagaimana hari ini rasanya menjadi Dewan Juri? Tentunya adik-adik kita yang hari ini sudah luar biasa akan datang nih Ustadz untuk menampilkan tausiahnya. Yang saya khawatirkan itu nggak ada pesertanya. Tapi ini meledak ya kan? Meledak luar biasa Ustadz, nih luar biasa. saudara kita. Tepuk tangan dong. Fadli ya. Kemudian saya lihat juga wajah-wajah orang tua ini, wajah-wajah ahli sorga semuanya. Masya Allah, amin. Terima kasih Ustadz Sakira. Dan yang kedua kita juga sudah kedatangan Ustadz Dr. Haji Zulkarnain Nasution MA IKEP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bagaimana Ustadz bergabung di Akademi Dai Cilik tahun ini menjadi Dewan Juri melihat nanti penampilan anak-anak kita nih Ustadz? Ya, yang pertama sekali sangat senang, yang jelas sangat senang dan ini merupakan syiar Islam yang sangat bagus ya, dan perlu ditingkatkan setiap tahunnya. Betul sekali, terima kasih atas kehadirannya meluangkan waktu Ustadz. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk narasumber kita ataupun Dewan Juri kita yang kedua. Dan kita juga telah hadirkan bersama kita Ustadz yang selalu ditunggu-tunggu oleh para peserta ya. Iya dong. Kalau kita dengar profil jannah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haji Fadli Sudiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bang Rafiq dan juga Kak Kori ya. Kita kasih dulu pantun pagi-pagi biar semangat MC-nya ya. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Enaknya dicampur bolu coklat manis di atas nampan. Wih cakep. Istimewa episode 3 ADC TVRI. Cakep. MC-nya Kori, cantik, manis, dan Bang Rafi yang tampan. Wow, Masya Allah luar biasa ya, doa pujian di pagi hari ya kita Kori. Terima kasih, ini menambah semangat kita ini ya Rafiq ya. Tentunya nih Kori. Ustadz Fadli mungkin bisa seperti biasa dipaparkan apa saja sih peraturan ataupun penilaian nantinya yang akan ada dinilai kepada adik-adik kita pada pagi hari ini. Baik, Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. Kurang semangat dia. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Baik, tepuk tangan buat dai-dai cilik kita yang luar biasa. Di hari istimewa Hari Anak Nasional. Hari ini Hari Anak Nasional, anak kuat menuju Indonesia Emas. Dimulai dari Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik anak-anak kami,
vokal, mimik wajah, materi yang sudah dihafal, dan tentu ini mode busana. Ini kok ada Panglima Jenderal TNI kesasar kemari ini ya. Oh ya, ini kawannya Pak Sigit Sulistyo ini ya, Kapolri ya. Ini anak-anak kita ada yang mau jadi polisi, mau jadi dai, ada yang mau jadi dokter. Insya Allah apapun profesi anak kita mereka menjadi dai. Amin. Kalau ingin memancing ikan, Cakep. coba pancinglah ikan gurami. Cakep. Di Hari Anak Nasional inilah para ulama dan umarok di masa yang akan datang. Hadiah dari Akademi Dai Cilik TVRI. Wah, tepuk tangan luar yang biasa. meriah dong. Luar biasa, terima kasih Ustadz Fadli Sudiro. Iya, Luar benar biasa dan tentunya ya Rafiq ya adik-adik kita tampil hari ini dengan semangat dan percaya diri tentunya atas dukungan dan doa dari kedua orang tua Benar ya. sekali nih, Kori. Dan seluruh guru yang mendukung tentunya. Tepuk tangan dong untuk orang tua dari adik-adik kita yang akan tampil dan seluruh guru-gurunya ya. Nah tentunya nih Kori, kalau begitu tadi katanya semangat. Kita tes semangat para pendukung yang sudah datang di studio nih Kori. Iya dong. Oke kita tes sekali lagi Kori ya. Akademi Dai Cilik Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Luar biasa tepuk tangan untuk kita semua. Kori ini sudah sangat Luar semangat nih Kori ya biasa. tentunya untuk melihat penampilan adik-adik kita pada pagi hari ini Kori. Kita juga udah gak sabar ya Udah nggak Rafiq sabar ya. nih, Kori. Langsung aja kalau gitu kita panggilkan penampilan yang pertama ya. Iya, ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Yeay, mana nih pendukungnya? Dan judul tausiahnya kali ini adalah keutamaan sholat. Pemirsa, ini ada penampilan dari Naila Maghfiro. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Malam-malam minum kopi, minumnya sambil makan roti. Yang menjawab salam saya dengan seikhlas hati, saya doakan dapat pergi ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang saya banggakan sahabat dacil sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Naila dari SDN 101749 dan MDTA Al-Wasliyah Klambir 5 Kampung akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Keutamaan Salat. Hadirin rahimakumullah. Ada orang salat tapi kok masih banyak masalahnya. Betul dia salat tapi tidak ikhlas. Ada yang salat dari takbir sampai salam cari duit. Allahu Akbar. Tadi uang saya 20.000, beli bakso 8.000. Allahu Akbar, beli es 2.000. Mana 10.000 laginya ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, rupanya di bawah bantal. Itu salat cari duit. Makanya jangan heran berkali-kali salat tapi hidup tidak beres karena salat pun belum benar. Betul tidak? Salat itu memiliki keutamaan yang besar bagi kehidupan kita. Mau tahu tidak? Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam salat kita merasa Allah mengawasi kita. Jika hal ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, maka kita tidak akan berani berbuat jahat. Mau berbohong? Allah lihat. Mau mencuri? Allah juga lihat. Teman-teman, mari kita perbaiki salat kita karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali dihisap dari seseorang adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Dan apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Hadis riwayat Tabrani. Hanya ini ceramah singkat saya, walaupun singkat mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naila Mahfira, silakan turun. Luar biasa dari Deli Serdang. Deli Serdangnya di mana, sayang? Di Kelupang, Kebun Pasar 3. Di Kelupang ya. Oke, mana ini pendukungnya Naila? Luar biasa benar-benar Naila ya. Itu dari Kelupang tadi ya. Iya. KL berarti KL. Iya, bukan Kuala Lumpur ya. Ya kan? Kelambir 5 atau Kelumpang, KL ya. Luar biasa. Tadi sudah menampilkan penampilan terbaiknya ya Naila ya. Kita dengar komentar Dewan Juri ya. Sudah siap? Siap. Oke. Ya, kita dengarkan komentar juri, kami misalnya kepada Ustadz Sakhira untuk memberikan komentar ya. Ya, terima kasih ya. Saya setiap ada Pildacil seperti ini, pertama saya terharu ya, bisa enggak keturunan saya seperti ini. Memang berceramah itu enak gitu ya, tapi lebih enak lagi mendengarkan ceramah. Betul nggak nih Bu? Betul Ustadz, betul. Apalagi yang menceramah itu kategori anak-anak kita gitu. Iya. Saya terus terang aja ya, terharu saya. Ya, pesan-pesan disampaikan itu tadi luar biasa tentang sholat. Jadi kita ini kan banyak yang gak khusyuk. Intinya kan khusyuk ini tadi. Jadi Naila ingatkan kita, ya sholat yang benar lah gitu. Sholat yang benar, khusyuk. Supaya nanti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Kalau tidak, ini kan terpukul kita sebagai orang tua nih kan, anak ini nasihati kita. Kalau ya ada juga kategori cucu kita nih nasihat kita. Terima kasih kali anakku Naila ya. Ini mantap materinya. Tentang vokal itu sebenarnya disesuaikan dengan habit ya, kebiasaan seseorang. Retorika atau Ustadz Somad itu beda dengan dulu almarhum Jainuddin Amjad ya kan. Bahkan sekarang kalau ada dai yang mau populer itu ngikut Jainuddin Amjad. Assalamualaikum. Ada kan gitu. Ini Naila ini spesial apanya vokalnya ya kan? Ya kan? Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi ibu bapak orang tuanya ini pertahankan ini. Kalau ada guru yang datang ini dirawat nih vokal ya. Kemudian makhratul huruf saya dengar bacaannya ya kan. Enggak ada yang salah ya Kang Bang. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Luar biasa ini. Beruntunglah ayah ibu bunda ya Naila. Kemudian juga terima kasih kepada guru-gurunya ya. Nah, dan TVRI yang mengorbitkan ini anak-anak ya. Nah, luar biasa ya. Terima kasih TVRI Sumatera Utara. Saya pikir itu komentar saya. Selamat ya nak ya. Kalaupun nggak menang, belajar terus ya. Ya. Kalaupun nggak menang ini hari ini, atau bapak yang salah nilai gitu ya. Nah, ini manusia kita kan. Tapi terus.
Apalagi daiyah. Kita kekurangan daiyah ini. Kalau dai banyak ya. Kan? Nah, ini tolong nih dirawat ini. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, luar biasa ya. Kasih pantun ya Kak ya kan Ustadz. biar semangat ya kan. Coklat bukan sembarang coklat. Cakep. Coklat manis dari Italia. Jauh Ini Ustadz. ceramah solat yang hebat. Jangan cari duit kata Naila. Oh ya. Tepuk Lagi tangan sholat Bapak lupa Ibu. nyari duit di bawah bantal rupanya ya Kak ya. Aduh luar biasa ini pesan yang disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan ya ke depannya sholatnya semakin khusyuk ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih Naila sudah mengingatkan kita semua. Ini Naila usianya berapa? 11 tahun. 11 tahun, Masya Allah 11 tahun sudah bisa pintar begini ya luar biasa. Iya, kita sudah ya. kena ceramah yang sudah tua ini ya Korea. Luar biasa, terima kasih ya Naila ya. Silakan kembali, tepuk tangan dong untuk Naila. Luar biasa tadi Naila sedang membawakan tentang keutamaan sholat nih Kori. Iya, Ini pembuka betul sekali. hari ini sudah sangat luar biasa. Pasti kawan-kawan yang lain makin semangat ini nih Kori. Semangat, termotivasi dengan penampilan Naila tadi ya. Iya benar nih Kori. Kalau gitu kita tampilkan peserta kita yang kedua ini Kori. Betul. Ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Iya, masih dari Deli Serdang dengan judul Memuliakan Anak Yatim. Pemirsa, ini ada penampilan dari Raditya Alvaro Abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Dia pemersatu bangsa. Nama saya Raditya Alvaro Abadi. 11 tahun dari TPQ Almastura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Salatu wassalaman ala nabiyil mustafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Bapak dan Ibu yang mulia. Serta sahabat da'i yang saya cinta. Izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Memuliakan Anak Yatim. Sebagai landasan awal, mari sama-sama kita simak pesan cerdas Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1 dan 2 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Hadirin, nasib anak yatim adalah tanggung jawab kita bersama. Lantas bagaimana cara memuliakan mereka? Pertama, yang punya harta, muliakan anak yatim dengan menyantuninya. Bahkan membantu pendidikannya agar kelak mereka menjadi anak yang berguna. Karena orang yang enggan berbagi terhadap hartanya, mereka termasuk pendusta agama. Kedua, berbagi kasih sayang dan menjadi pelindung bagi mereka. Rasulullah telah memberikan contoh mulia kepada kita bahwa Nabi SAW telah menjadikan diri beliau sebagai bapak atau ayah dari setiap anak yatim. Maknanya Rasulullah telah memberikan perhatian khusus dalam memelihara dan melindungi anak-anak yatim tersebut. Sebagaimana sabda beliau, ana wa kafilul yatimi fil jannah
Hakaza, aku bersama orang-orang yang memuliakan anak yatim di dalam surga seperti ini. Menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Demikianlah tausiah saya kali ini. Dengan satu kesimpulan bahwa memuliakan anak yatim adalah syariat dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang melaksanakannya di dunia, maka Allah akan memuliakannya di akhirat dengan syurga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Raditya Alvaro Abadi. Luar biasa, silakan. Masya Allah penampilannya ya. Dengan mode busana yang luar biasa. Ini siapa ini yang mendandaninya ini hari Iya, ini? menentukan bajunya Radit. nih. Yang nyiapin bajunya siapa? Bunda. Yang mana nih bundanya? Boleh berdiri, bundanya Radit. Tepuk tangan dong untuk Bunda Radit dan seluruh keluarga yang hadir pada hari ini. Luar biasa Iya, ya. luar biasa. Tinggi sekali ya Radit ya. Usianya berapa Radit? 11 tahun. Waduh, luar biasa 11 Ini seperti tahun. kita lagi jumpa sama orang Arab nih sebenarnya. Karena 11 tahun udah setinggi ini tentunya ya Korea. Luar biasa. Kita dengar komentar Dewan Juri ya Raditya ya. Kami persilakan kepada Ustadz Zulkarnain untuk memberikan komentarnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk anak kita Raditya yang sudah berceramah baik di depan kita semua. Saya kalau melihat yang seperti ini teringat masa-masa kecil dulu gitu. Waduh, nostalgia Karena ya, masa Ustadz kecil ya. dulu juga sudah tampil seperti ini gitu. Wah. Sudah tampil seperti, dan juga ketika mahasiswa juga tampil seperti ini. Kebetulan di IAIN pada saat itu juara 1 si IAIN gitu. Masya Allah tepuk tangan dong. Jadi teringat masa-masa lalu kalau melihat hal yang seperti ini. Ada beberapa hal yang mungkin yang sangat penting. Vokalnya, napasnya apa ya? Kayak kehabisan gitu napasnya tadi ya kan. Jadi tolong diatur kalau ceramah itu napasnya diatur apa namanya jaraknya gitu. Nah, temponya diatur gitu. Kayak tadi itu kayak terburu-buru kemudian napasnya tidak keluar secara baik. Kemudian yang selanjutnya itu mimiknya juga gitu. Saya nggak tahu kenapa kalau membaca Al-Quran harus tunduk gini. Kenapa tidak biasa saja gitu ya. Ya apanya kalau kita membacakan Al-Quran biasanya kita menatap kepada audiens gitu. Jangan kita tunduk kayak keluarnya di bawah gitu. Jadi kan supaya lebih santai, lebih bagus. Kita lihat penceramah-penceramah kita itu juga kalau baca ayat suci Al-Quran selalu menatap. Biasa saja gitu. Nah, mungkin itu perlu ke depannya diperbaiki ya. Kemudian kalau umpamanya kalau kita katakan gaya gitu, kalau ceramah itu enggak perlu terlalu banyak bergaya gitu ya. Yang penting ada tetapi tidak kebanyakan. Jadi kalau banyak terlalu itu justru membuat kita tidak nyaman menyampaikan itu karena seperti yang dibuat-buat gitu ya. Saya kira itu komentar dari saya, mudah-mudahan akan jadi juara, jangan pesimis, tetap belajar dan harus memang betul punya niat untuk jadi seorang dai yang betul-betul bisa menggemparkan kita, memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita dan punya ciri khas. Nah, itu yang paling penting. Dai harus punya ciri khas, nggak usah mencontoh orang lain tapi punya ciri khas tersendiri. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kasih Ini pantun lagi. matching nih Kasih, sama kasih Ustadz pantun. Fadli. Iya, cuman saya kalah di peci kayaknya. Dia ada mahkotanya ya. Kalau Radit pergi ke taman, Cakep. coba petik setangkai bunga. Cakep. Kostum Radit sudah seperti sultan. Wah. Lebih tanpam dari Sahrul Khan anak muda India. Wah, tepuk tangan dong luar biasa. Luar biasa Radit, tadi ada masukan-masukan dari Dewan Iya. Juri. Itu mohon disimpan, atau nanti Radit lolos ke tahap selanjutnya. Iya, Jadi untuk bisa diperbaiki. benar sekali. Supaya lebih baik lagi ke depan. Ya Radit ya, tetap semangat ya.
Terima kasih Radi, silakan kembali tepuk Radi. tangan untuk Raditya Alvaro Abadi. Luar biasa nih Kori, benar sekali ya Kori ya. Peserta pertama sudah tampil, peserta kedua makin semangat lagi nih Kori betul. tadi ya. Kita lanjutkan kalau gitu Raffi. Ini peserta kita yang ketiga berasal dari Kota Medan. Hey, dan judul tausiahnya adalah Kasih Sayang Orang Tua. Pemirsa, ini ada penampilan dari Ralin Adifa Naira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ralin Adifa Naira, kelas 5 SD, sekolah SD 1 Al-Azhar Medan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasihnya tidak terbilang yang selalu berlimpah malam sampai siang, pagi sampai petang. Sholawat dan salam kita hadiahkan keharibaan junjungan alam mahkota alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita rindukan baik siang maupun malam, yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, Dewan Juri yang saya banggakan, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Artinya, Allah sudah memerintahkan kamu agar kamu jangan menyembah kecuali Dia. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapak kamu. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita agar kita menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua kita. Melatar belakang ayat ini, saya akan menyampaikan pidato singkat ini dengan judul Sayangi Ibumu. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, Dewan Juri yang saya banggakan, ibu adalah malaikat tanpa nama yang diutus Allah untuk anak-anaknya. Coba kita bayangkan bagaimana pengorbanan ibu buat kita. Ibu yang mengandung kita 9 bulan lamanya. Teman-teman tahu tidak? Ibu hamil itu serba salah loh. Hari-harinya selalu muntah, berjalan susah, berlari pun payah, tidur malam miring ke kiri kanan pun susah. Nanti tidur terlentang takut dikira kura-kura. Ibu yang melahirkan kita dengan tetesan keringat, air mata, dan darah. Ibu yang membesarkan kita dengan tanpa rasa lelah. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, Dewan Juri yang saya banggakan. Percayalah, kita tidak akan mampu untuk membalas kasih sayang ibu kita. Walaupun
kita memiliki rumah yang mewah. Pintu dihiasi permata, dinding dihiasi emas. Itu tidak akan cukup untuk membalas kasih sayang ibu kita. Dalam sebuah lagu, Haji Roma Irama menyampaikan, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Oleh karena itu, sayangi ibumu. Demikianlah pidato singkat ini saya sampaikan. Makan durian, minumnya selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Buah duku, buah kedondong. Sekian dulu dong. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk penampilan Ralin Adifa Naira. Ralin, mana nih pendukungnya Ralin? Luar biasa. Ya. Ini usianya berapa Ralin? 10. 10 tahun. Cantik sekali. Tadi tausiahnya tentang orang tua Iya, gitu ya. benar sekali. Mana nih orang tuanya Ralin? Boleh berdiri ibu, bapaknya, ibu datang ya. Luar biasa, tepuk tangan dong bapak ibu orang tuanya Ralin nih. Terima kasih orang tuanya sudah mendukung ya sampai sejauh ini. Kita dengarkan apa Udah siap? ayo. Ya kita dengarkan dulu ya Ralin ya komentar dari Dewan Juri, oke? Oke silakan Mbak Rafiq. Silakan kepada Ustadz Sakhira untuk memberikan komentarnya. Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ralin di usia 10 tahun, kemudian masih kelas 5 SD, sudah menunjukkan potensi ya, bakat. Ini tolong dicatat ini ya, ibu, bapak, orang tuanya, dan guru-gurunya. Dia punya bakat nih, vokalnya udah oke. Saya yakin kita udah vokalnya ini. Bahkan saya menilai si Ralin ini tidak hanya untuk daiyah aja dipersiapkan, tapi juga bisa jadi announcer, bisa jadi MC menggantikan Kak Kori. Iya Ustadz. Iya kan, betul nih enggak ini Mbak Kori, ya kan? Betul. Vokalnya oke, olah vokalnya bagus gitu ya. Orangnya cantik ya Ustadz ya. Udahlah nanti jadi menantu saya jadinya. Kemudian makhratul hurufnya luar biasa ya, makhratul hurufnya saya catat nih. Nah, inilah ciri-ciri daiyah masa depan itu. Amin. Kenapa saya katakan begitu? Daiyah itu ciri-cirinya dia kadang-kadang tak mau dibatasi waktu. Makanya lewat sedikit tadi, ya saya bukan membela dia ya. Saya bukan membela dia gitu, lewat. Iya. Karena memang itu. Dan dia kan nggak ada yang lupa tadi, nggak ada lupa. Terus mengalir. Karena waktu ya gimana. Kalau kasih kan ini setengah jam ini, lewat putus dibuatnya. Jadi terima kasih ya Ananda ya. Jadi berlatih awak terus. Berlatih, tolong kedua orang tuanya ini dibina terus ini. Insya Allah ya, saya yakin panjang umur saya saksikan nanti Anda sebagai seorang daiyah yang kondang Sumatera Utara. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ustadz, luar biasa. Ini luar biasa dukungan dan doa dari Dewan Juri kita ya Ralin ya. Senang Ralin? Tentunya. Senang Kori, dong. kita dengarkan mungkin satu komentar lagi dari Ustadz Fadli Iya Sudiro. silakan Ustadz. Iya, baik, tepuk tangan buat Ananda Ralin ya. Saingannya Ralin sah kalau cantiknya gitu ya. Tentu kita mengapresiasi hari ini datang tokoh-tokoh hebat kita. Jadi Ustadz Dr. Sahira Jandi ini adalah Ketua Persatuan Umat Islam PUI Sumatera Utara. Masya Tepuk Allah, tangan tepuk dengan tangan beliau. dong. Di bulan kemarin baru mengadakan acara PUI Nasional yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Indonesia hadir ke Sumatera Utara dan beliau sebagai ketua panitianya. Dan beliau juga termasuk tokoh dakwah Sumatera Utara. Dan ini juri kita yang luar biasa juga tokoh
anti narkoba dan gerakan anti terorisme. Ini adalah Dr. Zulkarnain, ini tokoh Sumatera Utara kita. Sudah puluhan tahun bergerak dalam bidang anti narkoba, maka kita undang ke TVRI untuk melihat bagaimana dai-dai cilik yang anti narkoba ya. Dan spesial hari ini ada Naya Berlian, boleh berdiri sayang? Ini juara ya Daiyah Terbaik 2023 Dai Cilik yang sudah berangkat umroh dari hadiah Bapak Gubernur pada masa Pak Sultoni ya. Nah ya. Dulu waktu nampil Kak Kori, Kak Rafiq hidungnya nggak semancung itu ya. Pulang umroh banyak makan unta mungkin ya. Untuk Ralin pantun saja ya. Malam-malam makan pecel lele. Cakep. Coba dicampur sambal terasi. Cakep. Kata Ustadz Sahira Jandi, inilah pelanjut si Mamah Dede. Wah, walaupun kostumnya putih kayak manasi haji. Iya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz Fadli. Tentunya tadi sudah datang juga peserta dari pekan dari yang sebelumnya ya, tahun sebelumnya ini benar-benar menjadi motivasi dari para peserta tahun ini tentunya Korea. Supaya bisa berangkat umroh juga seperti Naya ya. Iya. Oke baik, terima kasih ya Relin ya, tetap semangat. Silakan kembali sayang. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Ralin. Baik, kita akan tampilkan peserta kita selanjutnya nih Betul Kori. sekali. Ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Wow, ramai sekali pendukungnya. Iya. Judul tausiahnya kali ini adalah Menuntut Ilmu. Pemirsa, ini ada penampilan dari Muhammad Mizian Khalid Al-Faruq Nasution. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Hadirin wal hadirat, mukminin wal mukminat, muslimin wal mukminat, serta dewan juri yang terhormat. Bakso bakar berinya di perapat. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini bukan untuk menunjukkan wajah saya yang tampan rupawan, tapi untuk menyampaikan tausiah yang berjudul yaitu menuntut ilmu. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 5. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamal insana malam ya'lam. Shadaqallahul azim. Apa makna dalam ayat ini? Bapak Ibu, ada yang tahu tidak? Iya, bahwa Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu harus dari kecil. Seperti kata pepatah, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Betul? Pak? Bu? Mau anaknya
Jadi kesimpulannya, janganlah malas, janganlah bosan. Ayo kita berusaha. Ilmu itu panduan di dalam kehidupan, bekal untuk masa depan. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Demikian yang saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Mizian Halid. Luar biasa. Turun dong Kayaknya Pak. turun atau Pak di atas tentara, ini? atau di atas aja Di atas kali aja, ya. di atas aja nggak apa-apa, Di atas aja lah sayang. Di atas aja saya nggak apa-apa. Siap. Iya. Siap Pak. Siap Pak Jenderal, siap. Siap. Ini panggilannya siapa sih? Mizian atau Khalid atau Al Faruq nih? Mizian. Mizian. Tepuk tangan dong untuk Mizian. Iya luar biasa. Siap ralat. Mizian siap. Luar biasa. Ini usianya berapa Mizian? 6. 6 tahun. Aduh kecil-kecil cabai rawit. Lucu sekali. Ini Mizian yang pakaikan bajunya, yang milih bajunya siapa? Mizian. Mizian sendiri, Mizian sendiri yang milih. Oh. Emangnya pengen jadi tentara? Iya. Wow, luar biasa. Berarti menjadi panglima yang amanah. Betul, gitu. yang soleh. Soleh. Tetap jadi dai, ya kan? Iya dong. Iya. Kalau gitu kita dengarkan komentar ya Korea Iya, dari Dewan benar. Juri kita, kami misalkan kepada Ustadz Zulkarnain. Ya, terima kasih. Semangat dulu untuk adik kita, anak kita, cucu kita Mizian. Ya, umur yang masih sangat muda, umur 5 tahun ya tadi ya. 6 tahun, 6 tahun. Ustadz. Berarti kelas 1 SD ya. Kelas 1 SD. Oh masih TK lagi, oh masih Masya TK. Allah. Saya kira kalau udah umur sekian sudah bisa seperti ini bakal menjadi betul-betul jadi tentara yang betul-betul yang amanah ini nanti. Amin. Betul-betul menjadi tentara. Kita doakan sama-sama. Ya. Nah, dalam umur yang 6 tahun seperti ini kita harus berbangga hati. Orang tuanya ada orang tuanya? Wah, sangat senanglah melihat seperti ini. Saya kalau punya anak seperti ini dulu, karena anak saya udah besar-besar, nggak pernah melihat seperti ini gitu. Iya, ya karena anak saya ada 3 laki-laki, nggak ada yang mau jadi dai gitu ya. Jadi yang lain gitu. Jadi yang lain. Jadi kita bersyukur sekali. Kita bersyukur sekali. Jadi dalam usia yang seperti ini sudah bisa tampil di depan umum. Ini yang paling utama, Luar berani. biasa, iya. Nggak semua orang lo bisa tampil di depan umum berani. Saya masih ingat dulu pertama kali tampil di depan umum menangis saya. Iya betul, pidato di depan pakai podium menangis saya itu. Iya, iya. Pertama kali, ini kan tidak, udah hebat itu. Hebat dong. Nah jadi kemudian yang disampaikan itu baik sekali yang disampaikan, umur yang 6 tahun. Kemudian vokalnya juga walaupun ya dalam umur 6 tahun udah bagus lah kita katakan, udah bisa menyampaikan seperti itu dengan mimik-mimiknya, dengan gaya-gayanya. Ya walaupun memang nantinya menjadi seorang tentara dengan gaya yang betul-betul kuat ya. Kuat dan betul-betul bisa menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian materinya bagus, kemudian penampilannya oke, bisa kita terima dengan baik, mudah-mudahan menjadi anak yang solihah bagi kita semua. Amin. Yang jelas kalaupun tidak berhasil atau tidak berhasil itu adalah perjuangan. Iya. Ya, perjuangan itu kan. Kalau ada orang yang berhasil ya kita juga harus bisa berhasil. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Tepuk tangan dong sekali lagi Bapak Ibu. Iya. Belum sayang. Belum. Aduh Pak Jenderal buru-buru sekali. Ini sepertinya ada agenda lain Jenderal kita satu ini ya. Kasih pantun dulu dong Ustadz Fadli. Walaupun tadi dia nggak nengok kami kemari. Dia ceramahnya ke sana aja. Kayak panglimanya di sebelah sana, bukan di sini ya. Merah-merah bukan sembarang merah. Cakep. Ini merah si buah delima. Cakep. Tentara bukan sembarang tentara. Cakep. Ini siapa tadi namanya? Mizian. Mizian ya. Mizian dai cilik insya Allah jadi panglima. Takbir. Allahu Akbar.
Siap Jenderal, sudah Siap. selesai. Siap. Laporan. Silakan kembali. Silakan kembali Jenderal. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Vizian. Luar biasa ya, tadi tampilnya sudah sangat semangat ya. Luar biasa 6 tahun loh, masih TK lagi. Masih TK, Masya jawabannya polos. Allah. Siapa yang bilang bajunya? Sendiri katanya. Dia pilih sendiri lagi. Luar biasa. Kita Ini lanjutkan ya. ke peserta selanjutnya, ini berasal dari Kota Medan. Iya, dan judul tausiahnya adalah menjadi anak perempuan berakhlak terpuji. Pemirsa, inilah penampilan dari Khairun Nisa Azahra Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul di sini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita dalam akhlak yang mulia. Hadirin yang saya hormati, Dewan Juri Akademi Dai Cilik TVRI 2025 dan hadirin yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Khairun Nisa Azahra Nasution ingin menyampaikan tausiah tentang menjadi anak perempuan yang berakhlak terpuji. Sebagai anak perempuan, kita harus menyadari bahwa akhlak terpuji adalah salah satu hal yang terpenting dalam hidup kita. Akhlak yang baik menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Dari ayat inilah Allah memerintahkan kita semua untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Sebagai anak perempuan, kita harus menanamkan kebiasaan berakhlak baik dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, akhlak mulia juga sangat contohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagai umat Nabi, kita wajib mencontohkan beliau. Nabi Muhammad selalu jujur, penyabar, penyayang, dan selalu peduli terhadap semua orang. Kita pun juga harus memiliki sifat-sifat mulia seperti beliau. Lalu bagaimana caranya menjadi anak perempuan yang berakhlak terpuji? Ada yang tahu nggak? Saya beritahu ya. 1. Patuh kepada orang tua. 2. Jujur dalam ucapan dan perbuatan. 3. Lemah lembut dan santun. 4. Berbuat baik kepada sesama. Dan yang kelima, rajin beribadah.
Hadirin yang saya hormati, dengan memiliki akhlak terpuji, kita akan dicintai oleh Allah, disayangi oleh orang tua, dan dihormati oleh semua orang. Betul apa betul? Semoga kita semua bisa menjadi anak perempuan yang berakhlak terpuji. Sehingga hidup kita penuh berkah dan keberkahan. Amin ya Rabbal. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairun Nisa panggilannya? Khaira. Khaira. Iya, tepuk tangan dong sekali lagi untuk Khaira. Mana ini keluarganya Khaira? Boleh tepuk tangannya? Kurang semangat ya, orang tuanya yang mana? Bapak dan ibu yang depan ya? Oke, luar biasa. Ini anak perempuan yang berakhlak terpuji. Contohnya Khaira ini nih luar biasa. Langsung dicontohkan dari cara berpakaian tentunya nih Korea. Lemah lembut. Lemah lembut. Masya Allah. Kita dengar dulu ya komentar Dewan Juri ya Khaira ya. Ya kami serahkan kepada Ustadz Syahira untuk memberikan komentarnya. Baik, terima kasih. Khaira ya, udah berani, bagus. Ya, ini dirawat nih Bapak Ibu, orang tuanya, ya potensi sudah ada. Untuk semuanya ya, bukan untuk Haura ya. Untuk semuanya adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian. Vokal atau ritme penyampaian itu dinilai dari yang pertama start. Kalau dari start itu sudah mulai meper gitu ya, kalau bahasa Medannya itu meper ke belakang tuh. Assalamualaikum, itu awet tuh. Nanti di ujungnya nanti lebih tinggi lagi, betul gak nih? Iya kan? Tapi kalau dia slow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti di ujung kalau mau tinggi pun enggak mengapa menyulitkan sendiri gitu loh. Tadi saya saksikan itu ya. Akhirnya di tengah, ya itulah tadi napas mau habis. Napisnya pun ya kan, untung enggak lewat. Jadi ini adinda anakku sekali, anakku ya, semuanya ya, terutama Naila itu diatur ya anak ya. Ya apanya perangainya udah lembut tadi. Kenapa? Pokoknya kalau dimulai. Nah, selanjutnya materinya kan menciptakan, membuat anak perempuan itu khusus, bukan umum. Oleh karena itu ya untuk ke depan ini karena waktunya singkat, maka carilah materi yang mendukung judul. Kan banyak cerita-cerita wanita solehah ya kan, ceritakan aja bagaimana peraku Siti Khadijah, bagaimana itu udah selesai, dikunci gitu loh. Tapi kalau cerita Nabi Muhammad lagi yang secara umum general itulah nanti waktunya 2 jam pun disediakan nggak cukup gitu loh. Apalagi ada pertanyaan seperti ini. Nah oleh karena itu sirah-sirah nabawiyah, sirah-sirah tentang wanita-wanita soleh ini perlu disampaikan. Saya pikir itu ya, sekali lagi kepada kedua orang tuanya ini dirawat nih. Kita rindu dengan ustazah yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ada pantun gak ya dari Ustadz Fadli ya? Iya, baik Kak Kori dan Kak Raffi, tentu buat Ananda Khairunisa Az-Zahra Nasution ya. Ini ada bakat jadi wali kota dan gubernur sepertinya ya. Dan ada bakat jadi panglima ya. Abdul Haris Nasution ya, Nasaktion. Ini menarik temanya karena ya anak perempuan dalam Islam itu istimewa Kak Kori. Iya. Salah satu keistimewaannya 2-3 anak perempuan yang soleha bisa mengantarkan orang tuanya ke jannah. Dalam hadis lain disebutkan sitron minan nar. Anak-anak perempuan tak usah kecil hati yang cuman punya anak perempuan. Saya 3 kebetulan anak saya perempuan, saya paling ganteng di rumah ya kan. Sitron minan nar. Anak perempuan yang soleha itu menjadi hijab. Jadi pembatas nanti daripada api
api neraka. Itulah mulianya Nabi karena pada masa Nabi malu punya anak perempuan. Kalau pergi ke TVRI, Cakep. singgah sebentar ke lapangan Merdeka. Cakep. Oh, ini dai cilik yang sudah menginspirasi kecil-kecil cinta Palestina ya. Masya Tepuk tangan. Allah. Terima kasih Ustaz Fadli. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Luar biasa. ya, penampilan dari Khaira tentunya. Khaira, belajar lagi ya Khaira ya. Semangat terus. Terima kasih cantik. Silakan Khaira. Tepuk tangan dong Khaira. Dan pemirsa, kita akan masih tampilkan peserta kita yang sangat luar biasa Ya. ini Kori juga ya. Ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Judul tausiahnya adalah Mari Bersedekah. Pemirsa, inilah penampilan dari Ataila Quinsa Tarigan. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, kaifahalukum khair? Alhamdulillah, my name is Ataila Quinsa Tarigan. I am 7 years old. Ladies and gentlemen, pada kesempatan kali ini Queen ingin bertausiah singkat dengan judul Mari Bersedekah. Di dalam Islam, seorang muslim bisa berbagi dengan apa saja. Bisa dengan uang, bisa dengan ilmu yang bermanfaat, dengan makanan, minuman, pakaian, bahkan dengan singgaman. Karena singgaman termasuk ke dalam sedekah juga loh. Seperti sabda Nabi yang berbunyi, tabasumuka fi wajhi ahwika wa sadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Lihat orang tua, senyum. Lihat dewan juri, senyum. Lihat kawan naga lain, senyum. Lihat kota infak, senyum atas sedekah. Begitu banyak janji Allah tentang bersedekah. Di antaranya surah Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa qaradullah haqardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang bersedekah dan meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka dan mereka pun mendapatkan pahala yang mulia. Ibu-ibu, sedekah itu boleh diam-diam, boleh juga terang-terangan. Yang gak boleh itu diam-diam gak pernah sedekah. Jangan ya Bu ya, jangan ya. Dari uraian di atas, mari tarik satu kesimpulan bahwa jangan mukaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah untuk membuka pintu rezeki. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atailah Queen Syah Tanriga. Luar biasa ya, penampilannya sangat luar biasa. Semangatnya nampak sekali tarigannya ini. Tarigan, dari mana nih keluarga Tarigan nih? Tepuk Luar tangannya biasa. dong. Luar biasa. Oke, panggilannya Queen ya. Pantes aja pakai mahkota ya Bang Rafiq ya. Luar biasa, ini menunjukkan keratuannya nih. Nampak Queen dari tarigan kan? Kamu orang mana kamu? Baik, kita dengarkan komentar dari Ustadz Zulkarnain. Kami silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan dulu wabarakatuh. kepada Queen. Nah, mudah-mudahan tetap menjadi Queen nanti nih. Queen yang betul-betul Queen maksudnya ya kan. Ya, kita sudah menyaksikan penampilannya sangat baik dari awal sampai terakhir. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti yang disampaikan Ustadz Sahira Jandi tadi. Selalu memuncak di awal gitu, tapi akhirnya merendah. Jadi maunya itu diawali biasa-biasa saja, ketika ada tekanan-tekanan di situ yang perlu disampaikan gitu. Tidak terlalu semangat di awal tapi belakangnya semakin merendah begitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau vokalnya bagus, vokalnya sudah bagus, tinggal dipupuk kembali kalau ada orang tuanya. Ada orang tuanya? Ada Ustaz di belakang. Nah, ada orang tuanya. Jadi betul-betul ini sudah punya potensi yang sangat baik. Tinggal bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini supaya terus mengembangkan potensi itu. Nah, kemudian materinya bagus. Walaupun dalam penyampaiannya tadi ada hal-hal yang perlu harus kita perbaiki ya, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat sekarang ini. Saya kira itu, mudah-mudahan sukses dan semangat terus, pantang mundur dan mudah-mudahan jadi juara. Amin. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Luar biasa, terima kasih Ya, Ustaz. subhanallah ya. Silakan Ustaz Fadli. Iya, tadi gimana tadi kota infak lewat disenyumin aja kan? Gak perlu sedekah kan? As-sadaqatu zillul mu'min yaumul qiyamah. Sedekah itu adalah pelindung orang beriman di hari kiamat. Dari padi jadinya beras. Cakep. Kalau jadi nasi enak dimakan pakai sambal nila. Cakep. Inilah dai cilik dari Karo, ya, terang dan lugas. Gayanya tarigan kali bah. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz Fadli Sudiro. Luar Terima biasa kasih penampilan juga. dari Atalia tadi ya. Queen ya tentunya Queen ya. Tariga. Sudah puas? Queen hari ini penampilannya dan komentar Dewan Juri. Semangat terus ya. Queen ya, belajar terus ya. Terima kasih Queen. Silakan Queen, luar biasa Queen Tepuk ya. tangan dong untuk Queen Tariga. Dan pemirsa tenang saja, kita akan tampilkan juga peserta kita yang selanjutnya Ya. yang tidak kalah luar biasanya. Iya. Ini berasal dari Kota Medan. Judul tausiahnya Adab kepada Orang Tua. Pemirsa, inilah penampilan dari Rashid Almadi Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan saya Rashid Almadani Permana dari SDS Model Al-Azhar Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan bertausiah dengan judul Adab kepada kedua orang tua. Apa teman-teman? Nah, pertama-tama saya ingin mengajak semua sahabat yang ada di sini.
Ayo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayo berbakti kepada kedua orang tua. Teman-temanku, maukah kalian masuk surga? Mau. Ayo, mau tidak? Mau. Jika mau, begini caranya. Peluklah kedua orang tuamu seraya ucapkan, Assalamualaikum ya Abi, ya Umi. Salam indah kupersembahkan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentang adab kepada kedua orang tua ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Yang artinya Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya tidak menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jika salah satu di antaranya atau kedua-duanya telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada mereka dan janganlah kau membentak mereka serta pergunakanlah kata yang mulia. Teman-temanku, ternyata kita tidak dibolehkan berkata kepada kedua orang tua. Apalagi yang lebih kasar daripada itu. Contohnya, jika kita ingin pergi ke sekolah, maka hendaknya kita bersalaman kepada kedua orang tua kita dahulu. Jangan hanya meminta uang jajan, lantas pergi begitu saja. Jangan ya dek ya, jangan. Kesimpulan tausiah saya ialah kita harus selalu menghormati kedua orang tua dan selalu berbuat baik kepada mereka adalah salah satu adab terbaik kepada kedua orang tua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dari rengat dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang orang tua senang. Allah sayang orang tua senang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mana pendukungnya Rashid? Wah, rame nih pendukungnya Rashid ya. Iya. Mau di atas saja atau di bawah Bang? Turun aja ya Bang. Kak Kori ingat Oke. nggak kalau Rafiq pakai baju merah kayaknya sama pecinya ini. Iya benar. Mungkin tadi pakai itu ya Bang ya, biar matchingnya. Jangan ini peci Kak Rafiq yang di rumah kah? Tapi ini ganteng banget Iya, ini luar Rashid, luar biasa, biasa. Siapa ini yang pilihin kostumnya? Umi. Umi. Yang mana nih Uminya? Boleh berdiri orang tuanya Rashid, luar biasa. Terima kasih Umi, luar biasa. Ganteng sekali hari ini ya. Oke, Iya. kita dengar komentar Dewan Juri ya Rashid ya. Kami silakan pada Ustadz Syahir untuk berikan komentarnya. Terima kasih ya. Ananda Rashid ya. Boleh saya berpantun? Boleh dong Boleh, Ustaz. Pantun ini sambil bertanya. Oke. Anak Dara lagi bermain. Cakep. Bermain dengan gembira. Cakep. Rashid ini pakai kain atau pakai celana? Kalau Silakan begitu, dijawab, silakan dijawab Rashid. Rashid. Celana. Pakai celana. Pakai celana. Oh, saya tadi bingung juga ini pakai kain atau pakai celana. Kayak celana-celana Aladin ini sepertinya ya. Luar biasa memang mode yang ditampilkan oleh orang tuanya ya. Lain dari yang lain. Baik ya, ini Rashid sudah menunjukkan potensi yang luar biasa ya. Dia tenang.
Dan dengan ketenangan itu semuanya materi yang ingin disampaikan nyampe gitu loh. Udah itu juga tadi saya lihat dari beberapa yang tampil ini, ceramahnya selalu dialogis. Ini yang dibutuhkan ini. Jadi tidak monoton. Dialogis itu biasanya ada pertanyaan, ya kan? Ibu-ibu apakah begini? Itu pertanyaan, itu udah dilakukan oleh beberapa anak tadi. Dan ini saya pikir ini dipertahankan ini. Saya pikir payah mengomentari dari materi si Rashid ini. Mudah-mudahan juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan kalau dari Ustaz Fadli gimana Ustaz? Iya, tadi katanya cerita celananya ya. Udin bukan sembarang Udin. Cakep. Ini Udin sedunia. Iya. Ini dai cilik gaya Aladin ya. Aladin yang cinta orang tua. Ya. Kalau cerita juara kayaknya otomatis juara karena Aladin bisa minta 3 permintaan ya. Jadi nggak mengganggu jatah kawan-kawannya kayaknya. Tapi memang intonasi tetap harus lebih dinamik ya. Sayang tadi materinya sudah bagus tapi agak datar, kurang klimaks ya dari penyampaiannya. Kemudian pesan kami kalau kepada anak-anak kami bicara tentang kedua orang tua itu materi yang paling menyentuh jiwa. Sebenarnya kita pernah punya peserta yang dari sedang berdaki yang kecil usia 5 tahun, ingat itu ya. Oh dia turun, Ustadz Sakhira, Ustadz Zul kasih bunganya langsung ke mamanya. Wah, kaulah ibu, wah nangis satu tempat ya. Jadi kalau tema orang tua itu tema yang paling mengesankan hati ya. Tapi dari beberapa tadi setelah ceramah tentang emaknya dan ayahnya, sedihnya selesai ceramah. Tadi ada satu itu ya, cerita orang tua juga tentang ibu. Dia agak berlinang air mata setelah ceramah. Pas ceramah maka gugahlah jiwa setiap pendengar dengan materi kedua orang tua, insya Allah ya biasanya lebih mengena. Demikian, Betul terima sekali. kasih. Terima kasih Ustaz Fadli. Oke baik, kalau Rashid sendiri ini kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk mamahnya dan ayahnya yang hadir hari ini? Mau bilang terima kasih mungkin? Makasih udah ngejaga Rashid sampai besar. Terima kasih. terima Panggilnya apa Umi, Mama? Umi. Terima kasih. Celananya Umi. pun celananya Masya besar Allah. sekali ya. Aladin ya, besar itu celananya ya. Terima kasih Rashid ya. Belajar terus, semangat terus ya. Silakan kembali tepuk tangan untuk Rashid. Luar biasa ya Korea, makin banyak variasi tentang cara ceramah para adik-adik kita ya. Betul sekali. Dari berpakaian juga, untuk itu kita saksikan juga peserta kita yang selanjutnya ini Korea. Ini masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Iya, dan judul tausiahnya adalah awali aktivitasmu dengan bismillah. Pemirsa, ini penampilan dari Raisa Putri. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati para hadirin dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Adapun judul ceramah saya adalah awali aktivitasmu dengan bismillah. Teman-teman, teman-teman, udah baca bismillah belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
sayang. Bismillah ini teman-teman, sedikit lafaznya namun besar maknanya. Imam An-Nasyafi di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa setiap makna Al-Quran terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Dan makna Al-Fatihah terkumpul pada basmalah. Dan makna basmalah terkumpul pada huruf ba. Dan sebagian ulama menambahkan bahwa makna ba terkumpul pada titiknya, yang menunjukkan tunggal tanpa berbilang. Dialah Allah yang Maha Esa, tiada banding. Maka dari itu, yuk awali kegiatan kita dengan bismillah. Mau pergi bismillah, mau makan bismillah, mau berobat bisul pun bismillah. Betul nggak teman-teman? Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan tersebut akan terputus dari rahmat Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Inilah alasannya mengapa membaca bismillah itu sangat penting sebelum melakukan kegiatan. Tapi jangan pula sahabat dai pas ulangan lihat contekan. Kata Raisa, kalau aktivitas diawali dengan bismillah, insya Allah berkah. Bismillah, gas aja lah. Yang gak gitu juga konsepnya Besti. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas yang banyak manfaatnya, bukan yang banyak mudaratnya. Contohnya nih, perdana nih tampil di TVRI. Bismillah, insya Allah tampilnya dipermudah, ceramahnya dapat berkah dan sampai ke hati pemirsa yang soleh dan soleha. Amin amin ya Rabbal. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada sekarung sampah, jangan dibuang di pinggir kali. Jika ada kata yang salah, jangan laporkan ke Ustadz Fadli. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisa Putri, panggilannya? Raisa. Raisa. Tepuk tangan dong untuk Raisa, Bapak Ibu. Yang mana nih keluarganya Raisa? Oh, ada di belakang, luar biasa. Oke, tinggi sekali Raisa ini Bang Rafiq. Udah hampir sama kayak Kak Kori nih. Luar Raisa umur biasa. berapa? 10 tahun. 10 tahun loh Kak udah Kori. segini, Bang Rafiq. Udah tinggi banget. Tadi kalau tadi dia Raisa berdiri di atas itu udah kalah Kak Kori. Iya, lihatnya juga ada ke atas. Luar biasa. Kita dengar komentar Dewan Juri ya, Raisa ya. Iya. Kami Iya. kepada Ustadz Zulkarnain untuk memberikan komentarnya. Ya, terima kasih. Raisa, umur 10 tahun ya. Kelas berapa SD sekarang? SD apa? Kelas 5. Kelas 5 SD. Saya dari awal tertekun gitu loh. Bahasanya indah, bahasanya menarik. Betul Pak, bahasanya menarik. Sangat komunikatif gitu dengan apalagi dengan masa sekarang ini. Ya tepuk tangan kepada Raisa dulu. Mudah diserap gitu. Kemudian isinya juga menarik. Kata-kata yang disampaikan juga menarik gitu loh. Dengan bahasa-bahasa anak muda sekarang, bahasa-bahasa anak muda sekarang. Jadi mudah-mudahan ini bisa dikembangkan. Jadi memberikan sesuatu ceramah memang harus komunikatif. Menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Apalagi dengan anak-anak kita dan adik-adik kita yang ada sekarang di ruangan ini. Kemudian di samping itu menghibur gitu. Saya termasuk terhibur. Nggak tahu lah kalau mudah-mudahan yang lain terhibur ya. Saya terhibur menyimaknya dengan baik dan betul-betul memberikan kesan tersendiri kepada saya. Mudah-mudahan ini adalah awal baik
bagi Raisa, orang tuanya mudah-mudahan juga gembira, tetap dibimbing karena ini sudah punya potensi yang sangat baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong Bapak Ibu, komentar luar biasa sekali. Luar biasa. Kita Baik. dengarkan tambahan dari Ustadz Andi Sudiro. Iya. Iya baik, tentu kita mengapresiasi semua jiwa-jiwa besar dari orang tua dan guru-guru hebat. Kita tepuk tangan buat semua guru dan orang tua kita yang mampu memberikan motivasi kepada anak-anak kita berani tampil di TVRI di usia dininya. Sehingga tokoh Sumatera Utara Dr. Zul tadi sudah terkesan, mungkin dapat hadiah umroh dari beliau nanti kayaknya ya. Sudah terkesan khusus dari saya kata beliau ya kan. Nah, Ustaz Sakhir Azandi sebagai ulama Sumatera Utara juga dapat melihat potensi anak-anak kita. Dan tentu kita sampaikan kepada guru-guru kita dan seluruh pemirsa, Tuan Guru Bersilam, Ketua MUI, ya, kemudian Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, ulama-ulama Indonesia termasuk diantaranya Syekh Muhammad Jabir, Ustadz Abdul Somad juga sudah mengapresiasi acara kita, Kakanwil Depak juga mengapresiasi acara kita gubernur ke gubernur. Inilah yang kita harapkan ya, sumbangsi generasi emas dari TVRI Sumatera Utara. Pulang mandi dari kolam taman. Cakep. Rapi rambut bila disisir. Cakep. Tadi ada Queen bermarga Tarigan. Iya. Boru Tarigan ya. Ini Queen dari Padang Pasir. Wah, mantap, Masya Allah. Luar biasa, terima kasih Ustaz Fadli. Waduh, luar biasa. Sudah puas dengar komentar Dewan Juri? Raisa? Sudah dong, mantap sekali jawabannya juga. Luar biasa, terima kasih, mudah-mudahan lulus ya. Lolos ya Raisa ya. Silakan kembali, Raisa. tepuk tangan dong untuk Raisa. Luar biasa. Luar biasa, tadi sudah sangat bagus tadi ya. Iya. Jawabannya sangat lugas gitu dia. Kita tunggu untuk peserta kita selanjutnya. Ini berasal dari Kota Medan. Judul tausiahnya kali ini adalah Kasih Sayang Seorang Ibu. Pemirsa, inilah penampilan dari Altaf Ataila Pasaribu. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Ghafur yang mana nikmatnya tidak bisa dihitung oleh para insinyur apalagi tukang bubur. Allah menciptakan bumi bulat seperti telur, menciptakan neraka bagi hambanya yang kufur, na'udzubillah, dan menciptakan surga bagi hambanya yang mau bersyukur, alhamdulillah. Selanjutnya, salawat bertangkaikan salam kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda yang tak pernah menaiki ninja warrior melainkan unta berekor. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menancapkan Islam di permukaan bumi ini, yang telah membawa kita dari zamannya Abu Bakar Siddiq hingga ke zamannya orang-orang cerdik, dari zamannya Umar bin Khattab ke zamannya nonton bioskop, dari zamannya Utsman bin Affan ke zamannya orang tampan, dari zamannya Ali bin Abi Thalib hingga ke zamannya Bang Toib. Masya Allah. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat dai yang berbahagia, dan tak lupa pemirsa TVRI dimanapun berada. Berdirinya Altaf di sini untuk
menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Kasih Sayang Orang Tua. Sahabat dai, oh sahabat dai. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedua orang tua dalam posisi yang sangat mulia. Betapa tidak, karena mereka kita bisa hadir di dunia ini. Ibu yang telah mengandung dengan penuh perjuangan, melahirkan dengan taruhan nyawa, menyusui dan merawat tanpa pamrih. Ayah bekerja siang sampai malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ridhallahi fi ridha walidaini wa suhtullahi fi walidaini, yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Kasih sayang orang tua adalah suatu cinta yang paling murni di dunia ini. Janganlah pernah membentak, apalagi menyakiti. Jangan tunggu nanti untuk berbakti, karena waktu bisa saja mengkhianati. Mintalah maaf jika pernah menyakiti. Peluklah mereka, doakanlah mereka, buatlah mereka tersenyum. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh dong Altaf numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong Altaf terima ceramah lagi. Ikan hiu makan tomat, Dewan Juri I love you so much. Wabillahi taufiq daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Mana biasa. nih pendukungnya Altaf? Wow, Wow, luar biasa, rame ya. Rame sekali. Wow, pasti juara katanya. Luar biasa nih pendukungnya. Ikan hiu makan tomat katanya. Emang bisa ya? I love you so much. Lucu ini kecil-kecil cabai rawit. Kamu usianya berapa? 9 tahun. 9 tahun. tahun. Oke, luar biasa ya ceramahnya hari ini. Semangat dan Semangat. menggelegar ya. Ini kita dengarkan dengar dulu. komentar ya tentunya Iya. ya dari Ustadz Sahira. Silakan. Baik, terima kasih ya Altaf ya. Altaf, Masya Allah. Terbayang saya, beginilah dulu waktu saya kecil guys, seperti Altaf ini. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya kan? Agak-agaknya ya kan. Masya Allah. Luar biasa ya Altaf ya. Tapi walaupun tadi dipuji I love you kepada juri, belum tentu kami menangkan awak. Ya. Ya, tapi udah bagus tuh, udah bagus ya Kak Korea, udah bagus ya Bang. Iya. Udah bagus ini anak ini, Masya Allah. Ini sedikit dipupuk saja ya, kemudian dididik dengan bagus, potensi-potensi ini bisa berkembang lagi bagus. Iya, amin. Saya tunggukan Ustadz Somad berikutnya lewat Altop berikutnya. Wah, Masya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Ustadz Fadli? Iya ya. Buah duku si buah tomat. Cakep. We love to somat. Oh, ya. Baik, usia berapa berarti Altaf ini? 9 tahun. 9 ya. tahun, Ini gaya Ustaz. Pakistan kalau ini ya, gaya Pakistan ya. Jadi Altaf sebenarnya bakat sudah cukup baik karena apalagi dibilang mirip Ustaz Sahira Jandi kan. Kalah di janggut saja mungkin ya, belum saatnya janggutnya ya. Belum dong. Ya. Jadi tapi tadi sedikit datar karena memang nampak kalau sedang menghafal. Padahal materi orang tua sebagaimana tadi Ustaz sampaikan itu materi dengan jiwa, dengan rasa. Maka ini keahlian guru, mentor dan orang tua mengkonsep materi yang tidak begitu teoritis tapi kehidupan sehari-hari yang bisa dirasakan. Contoh sebuah kalam yang disebutkan oleh Rumi, seorang sufi ya, menyebutkan bagaimana aku tidak mencintai ibuku padahal dia membawaku dalam rahimnya. Ya, menggendongku di usia kecilku dan meletakkanku di hatinya sepanjang hayatnya. Itu kan kalimat-kalimat seorang sufi saja, ya, ulama
mampu menyebutkan dan membahasakan cinta kepada orang tua dengan natural ya. Jadi itu nanti tugas daripada guru dan mentor. Kalau bicara tentang orang tua ya minimal dapat menggugah jiwa ya. Tadi pantunnya kalau ada sumur di ladang, iya bolehlah Altaf menumpang mandi. Kita doakan insya Allah Altaf menjadi ustadz yang kondang ya. Amin. Dai cilik dari TVRI. Wow, Masya Allah, amin. Luar biasa, terima kasih. Oke, kalau berbicara, ini kan tadi judulnya apa ini? Kasih sayang seorang ibu ya Altaf ya. Iya. Apa sih kasih sayang dari ibunya Altaf yang paling diingat? Setiap hari biasanya mamanya tahu apa panggilnya? Umi? Mama. Mama. Biasanya mamanya ngapain sih untuk Altaf? Aduh, lama nih. Apa yang paling diingat? Suapin makan Suapin makan atau direpetin gitu apa gitu ya. Iya. Bingung Kak Enggak, Ori. dia terharu Bang terharu. Rafiq. Saking Jadi banyaknya. mau menjawabnya masih butuh waktu. Kita kasih 3 hari mungkin ya. Suruh satu lagu buat ibunya, satu lagu persembahan. Boleh dong, kasih lagu dulu untuk ibunya. Kaulah ibu. Coba nyanyi dulu, suaranya Coba, kan bagus ini. Ya. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, tak pernah terganti. Kaulah matahari yang selalu bersinar, terimani hidupku, takkan pernah terganti. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ya. Sampai meneteskan air mata. Boleh ucapkan terima kasih untuk mamahnya dulu. Makasih ya Mama. Makasih Mama udah Makasih rawat Mama Altaf. udah merawat Altaf sampai sini. Iya, sampai Altaf jadi luar biasa Jadi seperti dai ini insya Allah ya. gantikan Ustadz Sahira Jandi. Bilang. Amin, Masya Allah. Terima kasih Luar mamanya biasa. dan juga Altaf. Terima kasih, silakan kembali sayang. Waduh, tepuk tangan dong untuk Altaf. Luar Iya. biasa ya tadi ceramah kuat. Pas lagi gitu langsung sedih. gitu Langsung ya. terharu dia, Langsung Masya terharu Allah. dia. Ini Anak kita masih soleh. nantikan peserta kita selanjutnya ini pemirsa. Iya. Ini berasal dari Kota Medan. Iya, dan judul tausiahnya adalah Keadilan Allah. Pemirsa, inilah penampilan dari Muhammad Uwais Al-Fariski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. Sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media yang pemersatu bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, Bapak, Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan berceramah singkat tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah kisah Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menegakkan keadilan-Mu di dunia ini." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Musa untuk duduk di pinggir sungai dan mengamati 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama, datang seorang penunggang kuda yang kaya mengambil wudhu, lalu sholat dan minum. Tanpa sadar ia menjatuhkan kantong uangnya, lalu ia pergi begitu saja. Peristiwa yang kedua, tak lama kemudian datang seorang anak kecil yang menemukan kantong uang itu, lalu ia membawanya lari dengan gembira.
Peristiwa ketiga, datanglah seorang kakek yang buta yang juga ingin minum di sungai itu. Kemudian penunggang kuda datang kembali untuk mencari kantong uangnya yang hilang. Karena melihat si kakek buta tepat itu, ia langsung menuduh si kakek buta yang mengambil kantong uangnya dan langsung membunuhnya. Nabi Musa pun terkejut dan bertanya, "Ya Allah, di manakah keadilanmu? Orang buta itu tidak bersalah." Lalu datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Musa, Tuhanmu telah berfirman bahwa anak kecil itu sudah mengambil haknya sendiri. Karena ayah si anak kecil itu dulu pernah menjadi buruh si penunggang kuda selama bertahun-tahun. Namun tidak mendapatkan gajinya. Bila dihitung uang yang diambil anak kecil tadi sama seperti gaji ayahnya yang belum diambil. Sedangkan si buta itu dulu pernah membunuh ayah si anak kecil yang mengambil kantong uang tadi. Dan dia mendapatkan hukuman qisas darinya. Usai mendengar itu, Musa pun langsung istighfar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling adil. Bahwa keadilannya akan ditegakkan baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita untuk jangan sekali-sekali meremehkan kebaikan sedikit pun. Dan jangan sekali-sekali meremehkan kejahatan sedikit pun. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Semoga kita menjadi orang yang sabar, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan Masya dari Allah. Muhammad Uwais Uwais, Al-Faris. boleh maju Pak Ustadz? Iya, Oke. Masya Allah. Mana ini pendukungnya Uwais? Iya, Iya, besar luar sekali ya. biasa. Tulisannya Apa tuh Uwais, tulisannya? kamu pasti bisa, Iya. jangan menyerah nak. Wah. Aduh, luar biasa nih dukungan orang tuanya ya. Oke, ini tadi slow aja dia Bang Slow, Rafi. slow. Memang ada Dia aja penceramah slow. setahu Bang Rafi ada yang slow. Slow, tapi pas assalamualaikum di akhir, assalamualaikum. Semangat sekali Masya Allah. Iya, untuk tahu tadi kenapa gimana ceramahnya. Iya. Ini kita dengarkan dari Dewan Juri ya. Kenapa bisa seperti itu Wais ya. Kami silakan kepada Ustaz Zulkarnain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri semangat dulu kepada UAS. Uwais. Ya, Uwais. Ada orang tuanya? Ada di belakang Ustaz Oh, sebelah sana. iya. Ya. Dari awal tadi mulai berbicara tenang gitu. Tenang sampai terakhir juga tenang gitu ya. Iya. Tenang terus gitu ya. Nah, tapi ada memang model penceramah yang seperti ini, model-model ulama ini. Ulama-ulama apa Masya namanya Allah. karismatik biasa seperti ini. Iya. Ulama-ulama karismatik seperti itu ya. Jadi modelnya datar, tidak begitu banyak gelombang-gelombangnya gitu ya. Tapi di samping itu semua materi yang disampaikan juga bagus, tapi terlalu menghafal gitu, masih mengingat begini kan apa yang mau diucapkan gitu ya. Mungkin mentornya ke depannya harus betul-betul memberikan bimbingan dan arahan yang lebih baik. Ya, kalau masalah tipe itu nggak ada masalah, ada tipe ulama, ada tipe yang lain. Tapi yang jelas dari penampilannya hari ini, ya ini tepi ulama karismatik nampaknya ini. Masya Iya, Allah. dari penampilannya itu. Tapi yang jelas bukan itunya, tapi yang isinya yang penting.
tapi isinya juga bagus, tapi masih banyak dipikir-pikirkan, dihafal-hafal gitu ya. Kemudian dari apa yang disampaikan tadi, vokalnya sudah mulai bagus, nah tapi masih perlu bimbingan dari mentornya ke depan. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal yang terbaik, yang jelas potensi ada. Setiap orang ini pasti punya potensi, bagaimana tinggal mengembangkan potensi yang sudah ada ini sehingga betul-betul menjadi seorang dai yang diharapkan oleh umat ke depan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Terima Ustaz. kasih, Ustaz. Masya Allah luar biasa ya. Lirikannya, baru lirik Kak senyum Kori dia ya. ini. Baru senyum dia. Masih mau ngasih pantun tadi Kak Kori sama Silakan, Raffi ya kan. Ustaz. Terbang-terbang si burung pipi. Cakep. Senyum-senyum lah dikit ya kan. Ah, ya kan, uak-uak makan salak ya kan. Iya. Oh napolah kaki itu tak bergerak ya kan. Diam aja kan. Akhirnya kamera itu pun gak bisa bergerak. Diam aja kamera. Oh situ aja pula dia ya kan. Itulah dia namanya makan sambal campur tomat ya kan. Ini ceramah rasa khutbah Jumat ya kan. Ya alhamdulillah kalau tadi mirip Ustadz Sahira Jandi. Awak rasa nih, ini mirip Ustadz Zulkarnain waktu kecil ya kan. Kalah di kumis saja kalau ini ya. Kalau tadi Rashid ya kan sama Raditya Alvaro boleh lah mirip saya, agak-agak tinggi badannya ya kan. Ini gaya-gaya Ustadz Zulkarnain ya. Insya Allah tadi dikatakan memang itulah tipologi ya. Ini tipologinya kayaknya jadi ulama memang ya. Kalau dari kostumnya ada kostum Tuan Guru Besilam nih kayaknya ya. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Ustadz Fadli Sudiro. Terima kasih. Senyumnya manis sekali loh Bang Raffi. Kasih senyum sekali lagi dulu lah. Iya, manisnya senyum. Gila, malu dia. Memang orang yang santun tuh malunya tuh sangat Iya, besar Masya ya, Allah. tentunya. Karismatik. Karismatik. Senyumnya itulah. Terima kasih ya. Kecuali Sayang pas main ya. sepeda saya rasa gak karismatik. Ini buka kostum langsung ganti gaya biasanya. Ganti gaya. Terima kasih sayang, silakan kembali. Silakan. Semangat terus ya. Iya, santun ya kembali dari Bener, belakang gitu. Masya Memang Allah. ada ciri khasnya gitu ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ini peserta kita yang terakhir ini Kori Iya, ya. betul sekali. Ini berasal dari Kota Medan. Judul tausiahnya adalah pentingnya sholat 5 waktu. Pemirsa, inilah penampilan dari Khalid Mubarok. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum ya ahi ya usi atamasya ilal Baghdad walatan sa'i walu aribat idza kuntum umat Muhammad ajibus salari bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cemberut mulu sih? Lagi banyak masalah ya. Walaupun lagi banyak masalah, tetaplah tersenyum karena tersenyum adalah salah satu bentuk ibadah. Bismillah, walhamdulillah, wala haula, wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat dai yang berbahagia, dan tak lupa pemirsa TVRI dimanapun berada. Berdirinya oleh di sini untuk menyampaikan tausiah singkat yang berjudul pentingnya sholat 5 waktu. Sahabat dai, oh sahabat dai. Ayo, siapa tadi pagi yang sholat subuh? Alhamdulillah. Dewan juri, boleh nggak Khalid bertanya? Tadi pagi sholat subuh tidak
bersabda yang artinya Sholat adalah tiang agama. Artinya, sholat bagaikan sebuah tiang dalam bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Jelas kita baca dalam ayat di atas, Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Khalid Mubarak. Luar biasa. Khalid Mubarak. Bu, Khalid di atas aja. Di atas aja lah sayang. Iya. Umur berapa Khalid? 7 tahun. 7 7 tahun. Masya Allah, gemes sekali ya. Kita dengar komentar Dewan Juri ya. Khalid ya. Iya, Mi. Iya Ayo, Umi. Umi. Iya nak. Masya Allah. Baik, kita dengarkan komentar dari Ustadz Sahira. Amin, silakan. Aduh Khalid, namanya di belakangnya seperti nama anak saya ini Mubarak ya kan. Wah, Anak Masya saya Allah. Muhammad Hanif Al-Mubarak, Masya Allah. Mau ke Palestina enggak? Khalid, Pakai. mau ke Palestina? Bukan. Mau ke Palestina? Mau berjuang ke Palestina? Mau, Oh, Ustaz. Masya Allah. Sedangkan pidato aja dia berani apalagi ke Palestina ya kan. Iya. Masya Allah. Ya Lid ya. Ya nampaknya si Khalid ini masih menghafal ya kan. Biasalah. Berapa tahun nih Lid umurnya? 7 tahun. 7 tahun. Kelas berapa SD? SD Nur Ihsan kelas 2 Benter. Uma. Lengkap Ustadz, silakan kalau mau berkunjung ke Ustadz. Jangan malah disebutkan guru-gurunya ya. Khalid ini sudah menegur kita nih ya, menanya ya. Apakah teman-teman sudah sholat subuh? Ya kan? Kalau itu lumayan sesama teman. Ini juri tanya. Tanya. Ngeri. Nggak mungkin awak jawab tidak ya kan. Juri. Tapi nggak berani si Khalid menanya orang tuanya. Ayah omak tadi sholat subuh tidak? Tapi luar biasa nih ya. Seorang anak itu bisa menasihati kita. Jadi ceramah itu bukan mesti menyampaikan sesuatu gitu. Tapi dengan yang dilakukan hari ini itu sudah nasihat bagi kita. Ini potensial ya. Lid, jangan diputar-putar apa tuh Lid. Ya. Nah, ini tuh bawa-bawa sekali ini. Makanya tadi di sini ada mimik ya. Nah, nggak bisa dikendalikannya kakinya ke sana kemari. Mundur. Saya takut kali Iya. tadi. Biasa ke itu belakang. biasa itu kalau orang mula-mula megang apa gitu kan, Iya. megang gini biasa itu. Ini hati-hati Lid ya Lid. Nah, tapi awak punya potensi. Masya Allah. Kepada kedua orang luar tuanya, biasa. ya. Anak sekecil ini masih mau berpakaian seperti ini. Ini luar biasa ini kita hargai ini, ya Iya. kan? Ada dia nggak mau pakai celana jin aja dari mulai kecil. Terima kasih Lid ya, menginspirasi kita semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih pantun dulu biar semangat Iya, ya kan. Ustaz. Taman indah banyak bunganya. Cakep. Khalid besar sorban banding Khalidnya ya, besar sorbannya kayaknya ya. Pahit-pahit si buah duren. Cakep. Kita doakan Khalid insya Allah jadi presiden ya. Masya Allah, Masya Allah. amin. Luar biasa. Masih semangat Ustadz Khalid? Masih. Luar biasa. Baik, ini penutup yang luar biasa ya Bang Iya, Rafiq benar ya. sekali, Menghibur sekali dan keseluruhan peserta sudah tampil hari ini. Kita akan mengumumkan ya untuk penampilan 2 pekan lalu nanti setelah yang berikut ini ya Bang Rafiq ya. Kita masih akan kembali, untuk itu tetap bersama kami di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025.
Ya, kembali lagi bersama kami di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025. Luar biasa sekali, tadi kita sudah menyaksikan seluruh penampilan peserta kita yang sudah tampil pada hari ini. Betul Dan juga kita sekali. ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah hadir hari ini, yaitu pada Ustadz Haji Fadli Sudiro, Ustadz Dr. Haji Sakhira Zandi MSI, Ustadz Dr. Haji Zulkarnain Nasution MA ICA. Dan kita juga akan mendengarkan testimoni dari Dewan Juri kita. Kami persilakan kepada Ustadz. Ya, baik, kepada Ustaz Sakhira, fadhal silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, saya sebagai Ketua Persatuan Umat Islam Indonesia Sumatera Utara, PUI, pertama mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, Ayahanda, Bunda sekalian yang sudah mengkader adik-adik generasi saya ini untuk menjadi dai dan daiyah. Inilah aset kita untuk masa yang akan datang. Yang kedua, kita berterima kasih kepada TVRI Sumatera Utara yang luar biasa. Terima kasih banyak, semoga kiranya acara ini tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain Nasution MA ICAP. Saya dari Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara. Dan juga dari Sibolangit Center Rehabilitation for Drug Addict yang ada di Sibolangit. Dan juga dari Gerakan Anti Narkoba Indonesia. Dan juga dari kampus saya yang tercinta, UIN Sumatera Utara. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada TVRI Sumatera Utara dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kita harap ke depan acara yang seperti ini adalah acara yang betul-betul didukung oleh semua pihak. Provinsi Sumatera Utara, kemudian pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya harus mendukung ini karena ini adalah aset bangsa kita yang akan memberikan informasi-informasi yang bersifat keagamaan kepada kita ke depan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan tetap didukung oleh semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas testimoninya, luar biasa sekali. Dan sekarang waktunya kita mengumumkan untuk hasil penampilan dari episode kedua pada Ahad 6 Juli 2025 lalu ya. Bapak Ibu semuanya harap diperhatikan. Ada satu orang yang lolos ke babak selanjutnya dengan total nilai 90 atas nama Rania Lumonggasari Lubis. Kita ucapkan selamat tentunya kepada peserta yang sudah lulus, kepada yang belum lulus kita masih akan menyaksikan penampilan-penampilan selanjutnya. Dan untuk peserta yang hadir pada hari ini dan tampil hari ini akan diumumkan di episode selanjutnya. Episode selanjutnya, betul sekali. Tetap semangat dan berdoa mudah-mudahan lolos ya adik-adik semuanya ya. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan Akademi Dai Cilik kali ini. Kini waktunya kita pamit, saya Kori. Dan juga saya Ahmad Rafiq. Pamit undur diri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.